Oh, terserah kamu dan teman-teman, Noah. Mbah cuma minta agar Mbah dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan, dan dikubur dengan layak. Setelah itu, kita lanjut dengan nasib kita sendiri-sendiri. Yang hidup, nerusin hidupnya. Yang mati, nerusin matinya. Kalau ada keluarga Mbah yang nyariin gimana? Emang ada yang tahu Mbak Desi di sini? Sudah tidak penting lagi. Kalaupun tahu kuburnya, memang bisa ngobrol. Satu-satunya hubungannya tinggal kiriman doa saja kok. Betul enggak? Saya nggak mau akhir hidup saya seperti Mbak Desi. Kalau enggak mau, ya berhenti jadi gelandangan. Saya mau menjadi musisi, Mbah. Enggak penting. Jadilah manusia yang beriman, tunduk dan patuh kepada Allah. Nanti Allah akan menjadikanmu sesuai dengan bakat yang Dia berikan. Hidup ini apa sih? Cuma pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Kita tidak minta hidup ini, tapi Allah yang memberikan. Menjadi batu tidak lebih aman, tapi Allah menawarkan kemuliaan untuk manusia. Ya sudah, terima saja dengan senang hati. Iya, Mbah. Mau ngapain lagi kalian nemuin saya? Loh. Melihat fotokopi kalian saja, sudah lebih dari cukup. Wedus. Dan ini kenapa pada masuk semua? Orang salat berjamaah juga nggak serapat ini. Ini kan gardu milik warga, Pak. Nggak ada yang bawa makanan. Tak bakal, Kim. Rakyat jelata. Bisanya cuma bawa masalah. Saya mau mengadu, Pak. Ke kantor polisi aja. Lagian ini udah malam. Waktu untuk istirahat. Jam kerja pengurus RW itu mengikuti standar internasional. Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Mbok jangan gitu sama saya. Saya dan bos saya itu pembayar iuran terbesar di kampung ini. Penyumbang paling rajin dan besar untuk kegiatan lingkungan. Termasuk uang rokok buat yang kerja bakti. Memang ada sumbangan uang rokok untuk kerja bakti, Mas Roy? Mau apa lagi kamu, Junaidi? Hormati tata krama forum. Kalau orang bicara, dengerin. Instruksi ada waktunya. Loh, maksud saya... Maksudmu tidak pernah jelas. Saya tidak mau dengar. Mas Roy, ada masalah apa? Begini, Pak. Langsung aja, nggak usah pakai begini. Para warga ini pada komplain, Pak. Rumahnya, airnya pada bau, Pak. Kami menuntut kompensasi uang biaya air, Pak. Keluarga kami sulit untuk minum, untuk mandi, karena airnya bau, Pak. Pemilik rumah kontrakan harus tanggung jawab, Pak. Betul Pak. itu, Pak. Betul. Kami minta ganti rugi imaterial yang layak, Pak. Kenapa harus ada ganti rugi imaterial segala? Memangnya ada keluarga kamu yang gila? Atau stres gara-gara air bau itu? Ini tidak fair. Di rumah saya, airnya juga bau. Baru hari ini juga. Berarti ini musibah bersama. Paham enggak? Air di rumah saya juga bau. Betul apa kata Roy? Ini
musibah bersama. Tapi harus ada yang bertanggung jawab, Pak. Paling enggak secara material. Ayo, kita mengadu ke presiden yang baru saja terpilih. Kenapa ke presiden sih? Jauh amat. Karena tanah air ini dikuasai negara. Ayo kita ke istana sekarang. Mumpung presidennya masih akrab sama rakyat. Terus air yang bau gimana nih? Cuekin aja. Jangan diambil hati. Kan usah naik taksi. Takut. Terus kamu naik apa? Sering dianterin sama temen sampai depan. Kamu ceroboh banget sih. Biar. Jangan nekat deh. Gak ada yang perlu ditakutin kok. Aku udah biasa sendiri. Aku yang nggak bisa ngeliat kamu sendirian. Bang, kamu anterin Kalila ya? Siap, Bos. Aku nggak mau. Jangan bantah. Aku nggak mau diboncengin sama orang. Ya udah, kamu kan bisa di belakang dia di depannya. Jangan pernah perlakuin aku kayak gini lagi. Ini bikin aku nggak pernah sembuh. Ben, Ruben. Sini, sini. Maaf, Pak Ustadz, ada apa? Yang bisa bersihin sumur siapa? Sumur gua airnya bau banget. Ya sama Pak Ustadz, sumber tempat lain juga pada bau. Masa sih? Nih, lagi jadi trending topik di Twitter warga. Trending topik. Betul-betul berhasil program Indonesia Genggam Internet. Semua pada melek internet. Melek Quran enggak. Biasa aja dong mukanya. Nuang air aja bangga. Diem, Pak. Air lagi susah. Jangan sampai tumpah percuma. Siapa yang godain? GR banget. Kok dituang ke panci? Udah masak. Yang buat minum mana? Beli lagi. Duitnya? Urusan suami. Papa lagi sibuk mikirin umat yang semakin menjauh dari Quran. Pikirin juga para istri yang makin jauh dari kompor. Diirit-irit dong kalau masak. Mau dikasih nasi setengah mateng? Mau dikasih sayur setengah mateng? Siapa takut?
Yang penting cinta mama ke papa tidak setengah hati. Nggak ada yang setengah hati dalam hidup mama. Semuanya full 100%. Subhanallah. Tapi kenapa mukanya belipet-lipet gitu dari tadi? 100% ya begini. Ada cintanya, ada marahnya, ada ramenya, ada diemnya. Jangan pernah debat urusan dapur sama istri. Suami yang baik nggak akan pernah bisa menang. Gak usah dipikirin. Azam memang begitu orangnya. Ke semua perempuan juga gitu. Tapi kenapa dia marah ngeliat Kalila jalan sendiri? Cuekin. Kebaikan yang gak pada tempatnya bisa memancing fitnah dan salah sangka. Tapi kenapa Azam begitu sama Kalila? Begitu yang mana nih? Yang gak jadi nikah sama kamu? Atau begitu yang marahin kamu karena kamu jalan sendirian malam-malam? Yang terakhir. Tante ngerti perasaan kamu, Kal. Memang sakit. Masih lama. Tapi percaya deh, insya Allah rasa sakit itu akan hilang. Begitu Allah mempertemukan kamu dengan yang lain. Dengan suamimu. Terus? Azam marah nggak kalau Kalila sembuh? Astagfirullah. Tante dan Om Jala yang akan marah kalau kamu nggak bisa menolong diri kamu sendiri. Bening, bersih. Nggak bau. Kenapa susah banget gini sih ngilangin perasaan ini? Akal sehat Kalila ngerti. Ini semua udah nggak bener. Kalila pengen lari sejauh-jauhnya. Mau lari kemana? Selamat, selamat, selamat. Gusti paringono selamat. Selangkah lagi. Astagfirullah. Tante lupa belum masak. Aduh, gembel. Sebentar lagi Om pulang. Kita masak aja yuk. Kalila pengen deh kayak Tante. Masakin buat suami. Insya Allah. Sudah tersedia calon suami buat kamu. Yang cantik hatinya. Amin. Gagal di siang hari. Siapa tahu ada sukses di malam hari. Lu tega ngebiarin Pak Jalal menggenggam dunianya sendiri. Dia bisa mati dalam kemewahan, Srul. Sementara lu bisa mati di tengah bayam liar. Dan kayu kering gratisan dari kebun Pak Ustad. Awak itu tak mau menikmati harta Pak Jalal atau harta orang lain, Din. Ini apa?
Apa bukan nama ikut menikmati milik orang? Hah? Maaf. Din, pemilik kebun ini berniat membuang kayu kering ini. Ya jadi ini bukan milik dia lagi. Cukup! Gua nggak mau ngebahas kayu kering gratisan dalam hidup gua yang berharga ini. Awak itu tak memaksa kau untuk jalan sama awak, Din. Ini namanya persahabatan makhluk sosial. Kalau enggak, ngapain gue sebagai perwira hansip mau megangin kayu kering temennya? Astagfirullah. Maaf, biarin lagi. Gue pegangin. Gue bantu. Lu sabar banget lu jadi orang. Biasa aja, Din. Terus urusan kita sama Jalal gimana? Kita harus dapat sesuatu dari gemerlapnya dunia dia. Dan pastikan dia nulis wasiat harta buat kita sebelum dia mati. Nggak ada urusan dia sama kita. Kita hidup di jalan kita sendiri. Tapi gue sekali pengen nyebrang ikut numpang di jalannya Pak Jalal, Srul. Ya kau kalau mau jalan sama dia, jalan aja lah sama dia sana. Ya siapa pula lah yang mau diajak miskin sama awak. Lu jangan sensi begitu dong. Gue tetap sayang sama lu. Kalau enggak, ngapain gue megangin kayu gratisan kayak gini? Hah? Ini gue buktikan cinta gue sama lu. Allahu Akbar. Jangan gila lu terus. Sini kau. Sini kau. Oga. Sini. Tosap. Apa dia, Din? Orang miskin selalu banyak masalah. Ngomong apa lu, Din? Ngomong bahasa Indonesia, kayak yang lainnya. Lu nggak mau dengerin curhat gua? Halo, Mega, lu di mana? Kita udah di depan pagar nih. Udah cepetan ya. Ini udah semua. Lu kan mintanya 4. Gua bawain 4 ini. Udah hadir semuanya. Sip lah. Yuk mari masuk yuk. Mega, mau dong foto bareng Mbak Aya. Biasa Mega, buat fake profil. Udah deh, nggak usah genit deh, Po. Lagian orang yang nggak ada lagi ke dokter sama Mas Azam. Kok nggak pakai jilbab sih? Pakai jilbab dong, biar Bu Haji seneng. Oh, iya. Tolong ya, bingkisannya keluarin semua. Baik, Bu Haji. Makasih. Ya, Mas. Tetangga udah pada datang. Udah. Orang-orang sini kan, perintahnya kan gitu.
Mohon maaf ya, kami baru sempat tatap mukanya sekarang. Mohon maaf juga, saya sama suami lupa sama wajah dan namanya. Nggak apa-apa Bu Haji. Kita maklum kok, Bu Haji sama Pak Haji kan orang sibuk. Begini nih, ini kita sengaja hanya mengundang tetangga-tetangga yang dekat. Yang di depan rumah, ya kan? Terus yang di belakang rumah, yang sebelah kiri, sebelah kanan rumah, gitu. Ngomong-ngomong, ibu-ibu ini rumahnya yang mana ya? Bu Haji, rumah saya di depan. Yang persis di depan rumah ini? Agak kesanahan dikit Pak Haji. Kalau saya, saya rumahnya di belakang Bu Haji. Yang mana ya? Yang nggak kelihatan dari sini Bu Haji. Oke. Kapan-kapan saya akan main ke belakang. Ya? Iya Bu Haji. Gila. Kenapa lu? Itu kan saudaranya Mega semua. Hah? Berarti bukan orang-orang sini dong. Udah deh, nggak usah dimasalahin. Ini ada sekedar bingkisan dari suami dan dari saya. Tolong diterima ya. Iya Bu Haji, Pak Haji. Makasih banyak. Bu Haji, Pak Haji. Saya itu ini Bu, penasaran dari tadi nih. Apa kita sudah sering ketemu ya? Oh iya? Di mana Pak Haji? Di mana ya? Bukan sering ketemu orangnya, tapi kaprak mejanya. Gue benci banget sama si Mega. Serul, kecilnya Pak Ustadz dulu kira-kira gimana? Orangnya pintar, pandai cakap, dan suka berkelahi di sungai. Bandel dong. Ya gitulah, Din. Katanya tadi ada yang mau curhat. Ini antara kita bertiga. Bahkan bini gua aja nggak tahu. Sama yang di kantor haji kayaknya. Emang di sana cantik-cantik. Gua belum pernah mimpi seperti itu. Kampung kita habis terkena banjir. Ya itu mungkin hanya mimpi aja Pak Ustadz. Ya mudah-mudahan. Tapi gua khawatir. Itu seperti mimpinya para ulama dan ustaz sebelum terjadinya tsunami Aceh dulu.
Mimpi apa aku semalam ngincer orang-orang buat dipecat? Gimana kalau mereka punya istri dan anak yang masih kecil-kecil? Gimana kalau mereka frustasi dan jadi maling? Astagfirullahaladzim. Siap-siap dimusuhin banyak orang. Aku bukan orang yang tidak berkeprimanusiaan dan tidak menghargai loyalitas. Aku cuma menyingkirkan apa yang sudah tidak bisa dipakai. Memang seharusnya begitu, kan? Bu Heli? Astagfirullahaladzim. Kalau kesabet tongkat gue gimana? Klakson dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo, Mas. Udah lama, Mas? Nggak tahu jam berapa. Pokoknya barengan Bang Acip buka pintu. Terus Heli mesti ngerasa bersalah gitu. Heli ini habis dari toko buku, ngecek buku kita, Mas Azam. Update terbaru. Hasil pandangan mata direkturmu sendiri. Buku kita laku keras? Boro-boro, Mas. Dilihat orang aja enggak. Buku kita tuh dipindahin ke rak paling belakang, ditutupi buku-buku lain yang baru. Lagi banyak buku bagus. Enggak. Buku kita tuh kalah saing sama buku yang lain. Dan kamu butuh mesin perang yang canggih dan kuat. Harus. Mas, kita tuh hanya punya 5 orang saja yang paling produktif. Sementara yang lainnya harus out. Termasuk, maaf ya Mas ya, Bang Acip. Dia tuh sangat mengganggu. Kamu harus peka. Irama orang-orang seperti Bang Acip. Itu irama dari langit. Alah, udahlah Mas, saya lagi malas perdebatin hal-hal seperti ini. Keuangan kita tuh lagi nggak lucu loh Mas. Tapi kita masih tetap untung kan? Mir, kita punya hutang nggak sama supplier atau distributor? Enggak, Pak. Punya tunggakan pajak nggak? Lunas semua, Pak. Santunan kita terhadap yatim piatu dan fakir miskin? Alhamdulillah semuanya sudah beres, Pak. Ada uang yang hilang atau indikasi korupsi dari dapur sampai yang paling atas? Semua pengeluaran ada pertanggungjawabannya, Pak. Sholatnya orang-orang kantor gimana? Semuanya sholat, Pak. Semuanya sholat. Kita punya tim yang amanah dan memperhatikan hak-hak orang lain. Uang kita mungkin tidak banyak, tapi sehat. Kantor ini memperkerjakan orang buta dan penghuninya meramaikannya dengan sholat. Heli, ini kantornya orang-orang yang berdoa. Dan saya cukup cerdas untuk tahu harus mempertahankan. Saya senang berjalan, jatuh, bangun bersama orang-orang yang sholat. Bawalah aku ke dalam hatimu, bawalah aku selama engkau mau, bawalah aku ke dalam hayamu.
bawalah aku ke dalam mimpi indah. Bawalah Selamat aku malam, ke Mbak. Numpang nanya boleh nggak? Ada apa, Pak? Ya, sudah bapak-bapak. Apaan sih lu? Gangguin aja. Mbak. Mau kemana? Saya serius nih, Mbak. Mau nanya. Apa? Bagaimana kalau kita ngobrol-ngobrol dulu sambil keliling kota? Kayaknya Mbak ini seru juga kalau diajak ngobrol. Tapi kau pikir aku cewek keluyuran? Pergi! Tetap jangan marah, Mbak. Jangan sok jual, Mbak. Jaga tangan kau. Kau ngomongin maling butuh raso. Kita bermaksud baik. Ya, daripada nanti diraji ya mendingan ikut kita. Ya enggak? Tapi Jangan marah. Kalau lihat dandan lu kayak begini, terus jalan sendirian tengah malam, ya kita nggak salah dong nawar kamu. Ya nggak? Iya benar. Coba lihat wanita yang berjilbab. Kalau pakaian lu kayak gitu, kita mungkin masih mikir. Yaudah, kita cari yang lain aja, ya. Ayo. Ayo, Mbak. Dadah. pergi kau. Halo. Assalamualaikum, Ma. Ini Malaika. Malaika kangen sama Mama. Malaika kangen banget, Ma. Masyarakat Kincir harus ditata ulang. Perkembangan akhir-akhir ini menimbulkan firasat yang sangat mengganggu hati saya. Ya, berarti ada yang tak beres di lingkungan ini, Stop. Ya, lihat aja kenyataannya gimana. Air sumur kita pada bau, fitnah-fitnah pasca pemecatan Loli, dan musola semakin sepi jamaah. Dan orang yang kaya sendirian. Dan orang-orang miskin yang suka bikin rusuh. Biasanya orangnya kecil dan gesit. Mulutnya juga licin. Awak nggak mungil ya, Den. Saya khawatir lingkungan yang buruk kayak gini menunjukkan bahwa masyarakat Kincir lagi semakin jauh dari agama. Ciri-ciri orangnya? Ya mungil. Semuanya. Saya, Pak Jalal, Bu Jalal, Asrul, Udin, semuanya. Mungkin ada hak-hak fakir miskin yang tidak tersalurkan dengan baik. Misalnya zakat. Ini mesti cek ulang. Kalau perlu, zakat harus dipaksakan. Apa lu lihat-lihat gue? Gue pembayar pajak dan zakat yang baik. Termasuk infak, sodakoh, amal jariah. Semuanya. Gak usah diomongin kali, Pak. Mereka ngelirik ke papa, Ma. Maksud lirikan awak, Pak Jalal yang menjadi contoh. Udah sering. Lu aja yang pada tutup mata. Tapi kenapa Bapak masih tinggal di Gubuk? Biar didaftar sebagai orang miskin. Suka-suka gue.
Mau tinggal di gubuk kek, di atas pohon kek. Apa urusan lu? Masih apa maksudnya? Masih ribut urusan yang gak karuan. Dengerin semuanya. Mulai besok, di kampung ini kita bikin revolusi akhlak. Kita dan Bang Jack yang akan jadi motornya. Itulah satu-satunya cara untuk menyelamatkan umat dari kehancuran. Ada duitnya nggak, Srul? Domset. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Allahumma rabbal alamin wa salatil qa'imah. Adi sayyidina Muhammadin fadilah wa syarafatan وابأس مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تفلح الميعاد. Allah. Assalamualaikum. Kita tunggu sampai itu 10 ya. Siapa tahu ada tambahan jamaah. Lo daripada ngitung-ngitung angka begitu yang juga kagak jelas pahalanya, mendingan lo zikrullah atau selawatan. Kita tunggu sampai salawatan 3 kali. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Cuma kita bertiga, Cang. Dom, biarpun di muka bumi ini tinggal lo sendirian sebagai muslim, lo nggak perlu kecil hati. Sebab lo ini berada di agama yang benar. Komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah.
حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Allah